Halo, assalamualaikum mama hebat semua di seluruh dunia. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Oke, seperti biasa, habis mandi aku mau make up bentar ya, tipis-tipis biar semangat. Nah, mama semua udah pada mandi belum nih? Kalau udah mandi, ayo kita bedakan dikit ya mams ya, biar jadi mood booster ya. Habis ini kita mau berperang ya. Ya mau beres-beres rumah, mau masak, mau apa lagi, bikin konten, mau jualan online ya. Oke, semoga semuanya lancar dan banjir orderan. Well, ini aku pakai serum dulu ya mams. Habis pakai serum, aku pijat-pijat dulu deh sebentar nih, biar makin kencang wajahnya. Nah, makin tua harus makin cantik, ya nggak mau. Oke, seperti biasa kita mau sambil ngobrol-ngobrol ya mam. Nah, kali ini kita mau ngobrolin karakter orang-orang yang tidak disentuh sama api neraka. Wow, mantap nih. Semoga kita termasuk ya dalam karakter-karakter ini. Apa aja ya mams ya? Ayo kita mulai. Well, as usually ini aku pakai BB cream aja ya. Jadi BB cream yang emang udah aku cocok banget itu pakai yang Pixi. Dan ini udah ada SPF-nya ya mams ya. Nah, dan ini bisa menaikkan tone kulit sekaligus coverage. Jadi bekas-bekas jerawat itu lumayan lah tercover gitu. Apalagi kalau nanti tambah sama bedak ya. Jadi habis ini pakai bedak tabur ya, karena memang jenis kulit aku kan berminyak ya, berminyak berjerawat, jadi aku pakainya bedak tabur aja. For daily ini sangat ringan banget dan nggak merepotkan ya, nyaman gitu dipakainya. Oke, kita lanjut. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah pernah berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Masya Allah ya. Dan para sahabat pun menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Nah, Rasulullah kemudian berkata bahwa yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang hayyin, layin, korib, dan sahel. Nah itu ya, jadi 4 karakter tersebut. Nah kita bahas satu persatu. Nah hayyin itu adalah orang yang punya ketenangan dan keteduhan lahir ataupun batin ya. Jadi dia adalah orang yang tidak labil, gak gampang marah, penuh pertimbangan gitu. Tidak mudah memaki atau melaknat orang gitu, dan jiwanya itu tenang, teduh begitu ya, Masya Allah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ada seorang laki-laki yang minta wasiat pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wasiatilah saya ya Rasul." Kemudian Rasul bersabda, "Janganlah kamu marah." Nah, lelaki itu mengulanginya lagi, tapi beliau tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Nah, seperti itu ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata karakteristik hayyin itu adalah orang yang gak mudah marah ya. Jadi dia bisa mengendalikan, mengontrol emosi dalam dirinya. Well mam, nah semoga kita termasuk ya ke dalam karakter yang pertama ini, hayyin. Oke? Jadi mulai sekarang kalau kita mau marah, tarik nafas dulu yang panjang, hembuskan. Oke, jadi kita jadi melatih ya, memang perlu dilatih memang ya emosi ini, bagaimana kita mengendalikannya gitu. Nah nggak bisa kemudian serta-merta kita jadi hayyin gitu, nggak ya, harus dilatih memang ya. Oke, ini aku udah selesai ya, dan ini udah pakai lipstiknya aku pilih yang nude ya, memang yang natural aja. Nah udah selesai, kita foto-foto dulu deh. Oke, nah ini dia kamar aku, udah berantakan banget. Oh no, dan kita mau beres-beres ya mams ya. Kita lanjutin untuk karakter yang kedua adalah layin ya. Lain itu apa? Yaitu karakter orang yang lembut dan santun, baik dalam tutur katanya, dalam sikapnya. Jadi dia tuh nggak kasar ya, nggak semaunya sendiri, nggak galak, nggak suka memarahi orang yang beda pendapat dengannya. Tidak suka melakukan pemaksaan pendapat gitu. Nah, lemah lembut, selalu menginginkan kebaikan gitu ya bagi sama manusia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang-orang yang terbaik budi pekertinya ya. Masya Allah. Jadi
lain itu lemah lembut ya, santun lemah lembut. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya ya Mams ya. Oke, kemudian karakter yang ketiga adalah korib ya, karib ya, itu adalah akrab, ramah ya, menyenangkan ketika diajak bicara ya, wajahnya berseri-seri, murah senyum jika bertemu dengan orang lain, kemudian selalu menebar salam. Nah, itulah yang termasuk dalam karakteristik korib ya, Masya Allah. Nah, kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik walaupun menyambut saudaramu dengan muka yang ceria. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Masya Allah, jadi ini nggak main-main ya Mams ya, ternyata keramahan kita gitu ya, kalau kita akrab, baik, ramah sama orang lain, itu ternyata termasuk dalam karakteristik orang yang tidak disentuh sama api neraka ya, luar biasa. Dan karakter yang terakhir adalah sahel, yaitu orang yang tidak suka mempersulit urusan dengan orang lain ya. Dia selalu ada solusi dari setiap permasalahan. Dia tidak suka berbelit-belit, tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau membuat orang lain susah gitu ya, tidak membuat orang lain itu menghindar, seperti itu. Jadi dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, permudahlah dan jangan kalian mempersulit, gembirakan dan jangan kalian menakut-nakuti. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Nah, itu dia 4 karakteristik orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka ya Mams. Jadi semoga kita memiliki karakter-karakter tersebut. Nah, atau misalkan kita udah punya 1-2 di antaranya, nah kita latih terus biar kita bisa memiliki 4 karakter tersebut ya Mams ya. Karena sesungguhnya setiap perbuatan baik, akhlak yang baik itu kan muncul dari pembiasaan gitu ya. Pembiasaan, dan seringkali harus kita paksa juga begitu. Nah, hayin, layin, korib, dan sahel. Nah, itu ya Mams. Kemudian sebagai muslim itu memang sudah selayaknya kita itu bisa memiliki akhlak yang mulia. Nah, karena kita adalah representasi dari agama Islam ini ya. Karena agama ini sebenarnya agama yang sudah fully perfect ya, sudah sempurna sesungguhnya ya. Jadi tinggal kita yang harus mau terus belajar ya tentang agama ini gitu. Karena sesungguhnya ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah itu akan memahamkan ilmu agama bagi hambanya gitu. Nah, that's why kita harus mau ya bersemangat untuk mempelajari agama ini gitu ya, memperdalam lagi agama Islam kita. Karena kita pengen kan menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang memang dicintai oleh Allah begitu ya, yang diridhoi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Mams, itu ya obrolan kita hari ini. Semoga bisa menambah semangat lagi ya buat kita semua, para emak-emak, para ibu rumah tangga ataupun yang sedang bekerja. Nah, untuk terus bisa memperbaiki diri ya. Nah, minimal kita punya 4 sifat tadi ya, insya Allah. Oke, sampai jumpa lagi ya Mams di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum.